النشور نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور معاشر المسلمين يا معاشر الصبح رحمكم الله. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa kita sebutkan ketika kita pertama kali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Semoga kalimat itu juga nanti kita ucapkan ketika kita pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-8. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka manusia tidak berpikir di dalam diri, merenung, mencerna ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa billah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali sesuatu yang bil, sesuatu yang benar, yang mempunyai tujuan, yang bukan sekedar diciptakan saja tanpa tujuan. Wa ajalin musamma, dan dia mempunyai waktu, dia mempunyai batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang terlalu pandai dalam masalah urusan dunia, dalam mencari rezeki hitungan-hitungannya, tetapi mereka lalai dalam menghitung-hitung akhirat. Mereka lupa untuk mempersiapkan bekalnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak berpikir, tidak kemudian memaknai, mendalami kehidupan yang ada pada dirinya dan yang ada dalam alam semesta. Memang perlu kita merenung. Sekali-sekali kita kemudian berdiam dan merenungi daripada kehidupan di atas permukaan dunia ini. Di mana orang tua kita yang dulu sudah pergi, di mana sanak saudara kita yang dulu pernah bersama kita sudah tidak. Binatang-binatang peliharaan yang kemudian mati, kemudian hidup, kemudian mati, begitu pula tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini perlu kita pikirkan, perlu kita renungi, karena itu akan membuat kita mengerti tentang kehidupan dunia ini adalah sementara. Dia cuma jembatan untuk menuju tempat yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi
pergantian siang dan malam adalah tanda bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau melihat bagaimana ayat-ayat kauniyah itu berbicara. Perlu juga kemudian setelah kita mentadabburi Al-Quran, kita juga melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dalam keseharian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kenapa afala tubsirun? Apakah kamu tidak mau memikirkan tentang tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah 40 tahun ke atas, kita sudah merasakan turunnya performa, turunnya stamina, tidak seperti muda dulu lagi. Ketika kita capek, tidur sedikit maka kembali akan segar juga. Tapi ketika sudah 40 ke atas, maka kemudian stamina itu membutuhkan waktu untuk melakukan penyegaran. Rambut kita sudah mulai memutih satu persatu, tulang-tulang kemudian juga seperti itu, sudah mulai tidak seperti dulu lagi, tidak sekuat dulu lah. Karena memang begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari lemah, bayi, tidak bisa apa-apa. Kemudian bertumbuh kemudian menjadi kuat. Kemudian setelah kuat mencapai puncaknya, dia turun lagi menjadi lemah, menjadi manula, dan bahkan dikasih tambahan dengan syaibah, rambut yang putih, yang mengisyaratkan tentang usia yang tua, usia yang kemudian membawa dia ketika ketidakberdayaan, sebagaimana bayi yang kecil. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lam min ba'di ilmin syai'. Ada yang meninggal di pertengahan umurnya, di umur muda, di usia muda, tetapi ada juga yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia hilang semua ilmu, seperti bayi lagi kembali. Bertanya-tanya terus, bertanya bukan satu kali sampai bisa 5 kali. Begitulah siklus manusia yang harus kita pikirkan bahwa kita akan menuju ke sana. Kalau kita tidak sampai pada usia itu, maka kita akan menghadap Allah di usia yang masih muda, yang masih lumayan prima. Maka inilah yang kita pikirkan sehingga kemudian kita akan jago, kita akan tahu hitung-hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa ma bainahuma illa billah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan apa di antaranya itu semua adalah mempunyai hikmah dan tujuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian manusia menyangka kami menciptakan begitu saja, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali, kalian tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan di atas permukaan dunia ini? Pasti akan dipertanggungjawabkan. Manusia dan jin akan mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya di atas permukaan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Maka setiap mereka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Adapun yang lain, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka hanyalah pelengkap. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, pada manusia, agar kita kemudian menjalani kehidupan kita di atas permukaan dunia ini yang membutuhkan usaha, yang membutuhkan kerja, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Illa billah, semuanya ada tujuannya, ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di atas permukaan dunia ini. Wa ajalin musamma. Dan ini perlu kita catat, wa ajalin musamma. Dan dia punya waktu, punya batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna
khalaqana kulla syai'in biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu ada waktu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya akan hilang. Semuanya ada batasnya, semua akan selesai. Karena memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai batas, mempunyai umur, mempunyai ajal yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang ketentuan itu, maka dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Pas sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dan tidak kurang. Maka di sini kita bisa mengetahui secara pasti dengan ilmu yakin bahwa kita akan selesai di atas permukaan bumi. Sekarang kita berada di atas tanah, suatu saat kita akan berada di bawah tanah. Dan orang-orang akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu terjadi setiap saat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mauti wa'id. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan, menjadi tausiah, menjadi nasihat bagi orang-orang yang mau berpikir, ulil albab yang mau mempergunakan pikiran. Maka mengapa orang-orang lalai dalam mempersiapkan bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak pernah mempergunakan akalnya, tidak mau berpikir, tidak mau merenungi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas permukaan bumi, yang kemudian menambah keimanan mereka, yang bisa menambah daripada keyakinan mereka bahwa mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti pasti. Dan itu tidak lama, antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mar ummat baina 60 wa 70 sana wa qallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati daripada umur tersebut. Oleh sebab itu, jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang yang ulul albab, al-kayyis, orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang menundukkan hawa nafsu. Man dana nafsahu wa yasta'iddu lima ba'dal. Itu orang yang mengendalikan hawa nafsu, mengekang syahwat dunianya, dan mereka mempersiapkan bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian. Karena kematian itu adalah pintu menuju keabadian. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kebanyakan manusia mereka ingkar, mereka tidak percaya, tidak beriman akan pertemuan dengan Tuhannya, tidak beriman terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian menyangka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang satu kali, dan setelah itu mereka tidak dibangkitkan lagi. Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia pertama kali tidak mampu membangkitkan tulang-tulang yang sudah menjadi tanah itu. May yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Siapa yang menciptakan wahya ramim? Siapa yang menciptakan, membangkitkan tulang ini lagi setelah dia menjadi tanah, setelah dia menjadi debu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan kepadanya Muhammad bahwa yang membangkitkan, menghidupkan kembali tulang belulang itu adalah yang menciptakan pertama. Di sini kita kemudian bisa berpikir bahwa kebangkitan manusia yang kedua kalinya itu adalah satu hal yang pasti, karena yang menciptakan sejak pertama kali itu sangat sempurna perciptaan, dan itu menjadi hukum daripada hukum alam. Menciptakan pertama kali itu lebih sulit ketimbang kedua, ketiga, keempat. Bahkan setelah dalam hukum alam, justru setelah diciptakan pertama kali banyak yang meniru, bisa meniru penciptaan tersebut.
kita bisa lihat dari mobil, dari HP dan lain sebagainya, banyak tiruan. Masa manusia bisa melakukan itu sementara pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan? Di mana akal kita, di mana pikiran kita manusia yang kemudian menyangkal tentang kebangkitan manusia yang kedua kali? Sedangkan yang pertama kali saja Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, dengan sangat gampang untuk menciptakan manusia. Wa huwa ahwanu alaih. Itu sangat gampang. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan kalian dan membangkitkan kalian, menciptakan kedua kali itu tidak sulit, hanya seperti menciptakan satu orang. Jadi menciptakan semua orang, semua manusia, semua jin pada hari kiamat itu sama dengan menciptakan atau membangkitkan satu jiwa. Jadi memang di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kita ini tumbuh nanti seperti sayur-sayuran itu, seperti toge, tumbuh satu kaligus. Wa yambutuna kama yambutul bukul. Baina kata ini arba'ah, antara dua tiupan sangkakala, yang pertama dan kedua itu 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang lain 40 hari, karena situ arba'ah. Tsumma anzalallahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu tumbuh-tumbuhan. Wa yambutuna kama yambutul bukul. Maka mereka kemudian tumbuh, jasad kita itu tumbuh seperti tumbuhnya kacang-kacangan itu yang kecambah, yang tumbuh satu kaligus. Begitulah manusia diciptakan sekaligus, dibangkitkan sekaligus. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan kalian dan membangkitkan kalian itu sama saja menciptakan satu orang. Jadi satu kaligus semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita banyak merenungi dan berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita terutama, dan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing. Semoga kita kemudian menambah keyakinan, menambah ilmu kita tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya dia mengetahui dengan ilmu yakin, maka dia akan mempersiapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membagikan sembako atau program memberikan makanan mentah kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Sebab itu bagi yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki dan kemudian percaya dan yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia kemudian menyisipkan sebahagian daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hartanya tersebut untuk dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kita kepada orang-orang miskin, orang-orang du'afa ini tidak membawa kita kepada posisi mereka. Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada orang-orang yang dititipkan, Allah berharap orang tersebut memberikan kepada orang miskin, orang du'afa. Tetapi mereka lupa kalau di setiap harta mereka itu ada hak-hak mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut harta tersebut dan dia berikan kepada orang lain. Kita sudah melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, di mana orang-orang yang dulunya jaya kemudian berada di dalam posisi tersebut, posisi yang kekurangan, yang kesulitan. Semoga dengan sedekah-sedekah kita Allah Subhanahu wa taala menetapkan kasih sayangnya juga kepada kita, memudahkan rezeki.
Man yarham yurham. Siapa yang mengasihi, maka dia juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.